Ditinggalkan di jalan sepi oleh kakak ipar licik. Balasan Naila, membuktikan istri berhijab lebih cerdas, membuat si pengkhianat tak berkutik di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Sore itu, terik matahari kota Jakarta menyengat hingga ke dalam ruang keluarga. Aku, Naila, sedang membereskan meja saat ponselku berdering. Suamiku, Rizky, menelepon dari balik papan. Suaranya terdengar cemas. Sayang, ini gawat. Dokumen tender proyek Green Haven harus segera diserahkan ke kantor pusat di Sudirman sebelum tutup jam 5. Aku terdiam sejenak, memandang jam dinding. Pukul 2:30. Jarak dari rumah kami di pinggiran Jakarta Timur ke Sudirman, ditambah kemacetan yang legendaris, membuat tenggat waktu itu terasa mencekik. Kenapa dokumennya bisa tertinggal? Mas? Tanyaku sambil mendekap kain jilbab instan yang kupakai. Aku merasa dadaku berdebar. Proyek ini adalah harapan finansial terbesar kami tahun ini. Rizky mendesah. Ada miskomunikasi dengan kurir. Aku panik. Aku sudah telepon Bara. Dia kebetulan sedang ada janji di dekat sana. Dia akan menjemputmu dan mengantarmu ke kantor. Kau hanya perlu menyerahkan amplop coklat itu. Aku menelan ludah. Bara Wiratama, kakak iparku. Sosok arogan yang tidak pernah menyembunyikan rasa tidak sukanya padaku sejak awal pernikahan kami. Aku tahu Bara tidak pernah menganggapku setara. Di matanya, aku hanyalah lulusan S1 non-bisnis yang berhijab, yang dinikahi adiknya. Padahal ia sendiri menganggap adiknya pantas mendapatkan wanita yang lebih berkelas dan lebih profesional. Meskipun hatiku terasa berat, aku tahu aku tidak punya pilihan. Demi Rizky, demi masa depan kami, aku harus melakukannya. Tender itu tidak boleh gagal. Aku segera mencari amplop coklat tebal yang Rizky sebutkan. Dokumen-dokumen di dalamnya terasa dingin dan penting saat kusentuh. Tak lama kemudian, bunyi klakson mobil mewah menggelegar di depan rumah. Itu pasti Bara. Ia tidak pernah mau repot-repot memarkir mobilnya dengan benar. Aku menggendong tasku, memastikan ponsel, dompet, dan yang terpenting, amplop tender itu aman dalam pelukanku. Saat aku membuka pintu mobilnya, Bara tidak repot-repot menoleh. Ia hanya menunjuk kursi penumpang dengan dagunya. Lama sekali. Cepat naik. Jangan sampai aku terlambat gara-gara urusan remeh-temeh ini, ucapnya. Suaranya terdengar jengkel dan dingin. Aku bergegas masuk. Aroma parfum mahalnya yang tajam langsung menusuk hidungku. Aku duduk tegak, berusaha tidak menyentuh terlalu banyak bagian mobilnya. Aku sudah bilangkan pada Rizky, seharusnya dia serahkan saja semua urusan penting ke orang yang kompeten, bukannya melibatkan istri rumahan, sindirnya tanpa melihatku, matanya fokus ke jalan. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Aku tahu Bara sengaja memancing emosiku, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Ini amplopnya, Mas Bara. Tolong hati-hati, isinya sangat penting, kataku, menyerahkan amplop itu, namun Bara hanya menampungnya dengan satu tangan tanpa melihat, lalu meletakkannya dengan kasar di dashboard. Perjalanan dimulai. Bara mengemudi dengan kecepatan tinggi yang sembrono, sesekali membunyikan klakson panjang seolah jalanan adalah miliknya sendiri. Aku berdoa agar kami tiba dengan selamat dan tepat waktu. Sepanjang perjalanan, Bara terus menggerutu tentang betapa membuang-buang waktunya ini. Aku hanya bisa memandang keluar jendela, membiarkan pemandangan pinggiran kota yang berdebu melintas di mataku. Aku tahu dia meremehkanku. Tapi hari ini, aku hanya fokus pada satu hal. Misi ini harus berhasil. Meskipun Bara kasar, aku merasakan sedikit kelegaan karena ada yang mau mengantarku menembus kemacetan ini. Sayangnya,
Rasa lega itu tidak bertahan lama. Aku mulai memperhatikan rute yang ia ambil. Ini bukan rute tercepat menuju Sudirman. Kami semakin menjauh dari pusat kota, memasuki jalanan yang terlihat asing dan sepi. Jantungku kembali berdebar dengan irama yang mencurigakan. Aku harus bertanya, meskipun aku takut dengan jawabannya. Mas Bara, sepertinya ini bukan jalan menuju kantor pusat di Sudirman. Kita malah menuju ke arah Cilengsi, tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Tatapan Bara di kaca spion sangat dingin. Bara akhirnya menoleh, senyum sinis yang baru pertama kali kulihat merekah di bibirnya yang tipis. Itu bukan senyum kegembiraan, melainkan senyum kemenangan yang jahat. Tepat sekali, Naila, kamu cukup pintar untuk menyadarinya. Katanya, suaranya kini tidak lagi jengkel, melainkan penuh rencana licik. Aku merasa ada rasa dingin yang menjalar di tulang punggungku. Aku meraih amplop coklat itu dari dashboard, mendekapnya erat. Apa maksudmu? Mas, kita harus menyerahkan dokumen ini sebelum jam 5. Desaku, berusaha tidak menunjukkan rasa takut yang tiba-tiba menguasai diriku. Ia terkekeh pelan. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca, sangat mengganggu ketenangan sore hari. Ya, dan kamu tidak akan ada di sana untuk menyerahkannya, jawab Bara sambil menginjak rem dengan tiba-tiba. Mobilnya berhenti total. Kami berada di tengah jalan yang cukup besar, tetapi diapit oleh lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi di kedua sisi. Tidak ada permukiman, tidak ada toko, hanya beberapa motor yang melintas sesekali dengan kecepatan tinggi. Ini adalah lokasi yang benar-benar terisolasi. Turun, perintahnya singkat. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Mas Bara, ini gila, kita masih jauh dari Sudirman. Kalau aku turun, aku tidak akan pernah sampai tepat waktu. Wajah Bara mengeras. Itu bukan urusanku. Tugasku hanya menjemputmu, Naila. Rizky tidak spesifik mengatakan aku harus mengantarmu sampai ke pintu lobi. Tapi, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Aku merasa air mataku mulai mengumpul, namun aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di hadapan pria ini. Bara bersandar ke kursinya, menatapku seolah aku adalah serangga yang menjijikkan. Kamu terlalu polos, Naila. Tender Green Haven ini terlalu besar untuk dikelola oleh orang-orang sepertimu dan Rizky. Aku sudah mengatur semuanya. Lanjutnya, matanya menyala-nyala karena keserakahan. Tender ini harusnya jatuh ke tangan orang lain. Orang yang akan memberiku komisi besar. Jika Rizky berhasil, aku tidak akan mendapatkan apa-apa selain ucapan terima kasih murahan. Aku tercekat. Dia berniat menjual proyek suamiku sendiri. Dia adalah kakak kandung suamiku. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan manapun. Mas Bara, ini dokumen asli. Kamu tidak bisa. Aku tidak butuh kamu, dan aku tidak butuh dokumen ini sampai di sana. Bodoh. Dia memotongku dengan nada yang tajam, penuh kebencian. Dia membukakan kunci sentral pintu mobil. Keluar. Sekarang. Anggap saja ini pelajaran dariku tentang siapa yang pegang kendali di keluarga Wiratama. Tanganku gemetar. Aku menatap jam di pergelangan tanganku. Jam 3:15. Mustahil untuk mendapatkan taksi online di daerah seperti ini dalam waktu cepat, dan bahkan jika ada, menembus kemacetan menuju Sudirman dari sini akan memakan waktu minimal 2 jam. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam amarah dan rasa terhina. Jilbabku terasa panas, namun aku membiarkan emosi itu membakar semangatku, bukan meluluh lantakkan diriku. Aku akan turun, Mas Bara. Tapi ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Allah tidak tidur, kataku. Suaraku rendah dan stabil, yang justru membuatnya tertawa lebih keras. Balasan apa? Kamu mau berjalan kaki ke Sudirman? Jangan bercanda,
Naila, ejeknya. Tanpa menunggu balasan lebih lanjut, aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Debu jalanan langsung menerpa kakiku. Bara langsung menutup pintu, mengunci, dan menginjak gas tanpa menoleh sedikit pun. Mobil mewahnya melaju kencang, meninggalkan asap knalpot dan aku, seorang wanita berhijab, terdampar di tengah jalan yang asing dan panas. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan matahari membakar kulitku, tapi hatiku jauh lebih panas. Rasa sakit itu segera berubah menjadi tekad baja. Kakak ipar tega ini telah melakukan kesalahan terbesar, meremehkan seorang istri yang berjuang demi suaminya. Aku tidak akan membiarkan Rizky gagal, dan aku tidak akan membiarkan Bara menang. Aku melihat sekeliling. Jalanan sepi, jarak puluhan kilometer, waktu kurang dari 2 jam. Ini adalah misi yang mustahil, tapi aku akan mencari jalannya. Aku mengencangkan genggaman pada amplop coklat itu. Di balik hijabku, mataku kini memancarkan api perlawanan. Setelah mobil Bara menghilang dari pandangan, meninggalkan hening yang menusuk, aku masih berdiri di tempat yang sama, mencoba mencerna kenyataan pahit ini. Aku ditinggalkan, dikhianati oleh darah daging suamiku sendiri, di tempat yang bahkan tidak aku ketahui namanya. Keputusasaan itu datang seperti gelombang pasang, hampir menenggelamkanku dalam tangisan. Aku membayangkan wajah Rizky yang kecewa jika tender ini gagal. Semua pengorbanannya bekerja di luar kota akan sia-sia. Tidak, Naila. Kamu tidak boleh menyerah, bisikku pada diriku sendiri. Suara itu terasa asing, namun penuh kekuatan yang kuharapkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, mengikuti ajaran yang sering kudapatkan dari kajian. Dalam kesulitan, ingatlah Allah. Aku menyandarkan tubuhku sebentar ke tiang listrik di pinggir jalan, memindai area itu dengan mata tajam. Dimanapun aku berada, pasti ada jalan keluar. Aku mengeluarkan ponselku. Sinyal telepon cukup baik, itu satu-satunya keberuntungan. Aku segera membuka aplikasi transportasi online. Hasilnya nihil. Maaf, tidak ada pengemudi di area Anda. Aku mencobanya lagi, mengubah titik jemput, sedikit bergeser ke depan, berharap ada pengemudi yang mau menerima tantangan ini. Nihil. Aku melihat ke arah jalan yang baru saja dilewati Bara. Hanya ada hutan dan ilalang. Aku melihat ke arah berlawanan, yang tampak sedikit lebih ramai, seolah mengarah ke jalan raya besar. Aku memutuskan untuk berjalan. Berdiam diri di sini sama dengan menerima kekalahan. Setiap langkah kaki yang kugerakkan terasa berat, seolah menanggung beban tendangan Bara yang memintaku turun tadi. Keringat mulai membasahi dahiku di balik kain jilbab. Rasa haus mulai terasa, dan matahari yang masih tinggi terasa membakar kulit di lenganku. Aku terus berjalan, fokus pada ritme napas dan langkah kaki. Setelah sekitar 15 menit berjalan, aku melihat sebuah plang kecil, lusuh, bertuliskan, Pangkalan Ojek Rawa Bening 1 km. Mataku berbinar. Harapan kecil itu seperti air dingin di tengah padang pasir. Aku mempercepat langkahku, hampir berlari. Saat tiba di pangkalan ojek itu, hanya ada 2 motor tua dan seorang bapak-bapak parubaya yang sedang menyeruput kopi hitam di warung kecil pinggir jalan. Assalamualaikum, Bapak, sapaku dengan ramah, mengatur napas. Bapak itu, yang ku ketahui bernama Pak Karta, mendongak. Ia tampak terkejut melihat seorang wanita berhijab yang kelelahan muncul tiba-tiba dari jalanan sepi. Waalaikumsalam, Neng. Mau kemana? Jauh banget ini kalau mau ke kota, tanya Pak Karta sambil mengelap keringat di pelipisnya. Aku menjelaskan situasinya, tanpa menyebut nama Bara secara spesifik, hanya mengatakan ada urusan mendesak ke Sudirman yang harus diselesaikan sebelum pukul 5. Aku menunjukkan amplop coklat itu. Sudirman, Pak, ini penting sekali. Tender proyek. Bisa? Tanyaku penuh harap. Pak Karta menggelengkan kepala.
Jauh sekali, Neng. Motor saya sudah tua. Paling saya cuma bisa mengantar Neng ke terminal Grogol. Dari sana, Neng bisa naik Transjakarta langsung ke Sudirman. Tapi ini sudah jam 3:30. Macetnya parah. Waktu itu adalah musuh terbesarku. Aku harus berpikir cepat. Transjakarta pasti akan terjebak macet. Aku membutuhkan solusi yang bisa memotong kemacetan. Pak, bisakah Bapak antar saya ke stasiun KRL terdekat? Yang cepat? Jangan Grogol, tapi stasiun yang lebih ke pinggir, yang perjalanannya masih lancar? Tanyaku. Aku ingat pernah mendengar Rizky menyebutkan jalur KRL yang jarang digunakan untuk memotong waktu. Pak Karta berpikir sejenak. Ada stasiun Cikoya, Neng. Lumayan memutar sedikit, tapi dari sini ke sana, jalanan masih sepi. Dari sana, Neng bisa ambil KRL. Itu bisa lebih cepat daripada Transjakarta kalau macetnya sudah parah. Berapa biayanya, Pak? Tanyaku, mengambil dompet. 50.000 saja, Neng, jawabnya. Baik, Pak. Kita berangkat sekarang, kataku tanpa ragu. Aku tahu ini berisiko, tapi kereta adalah harapan terbaikku. Aku tidak peduli dengan uang atau rasa lelah. Aku segera naik ke motor tua Pak Karta. Kami melaju membelah jalanan pinggiran kota. Aku menelpon Rizky, memberitahunya bahwa aku ada masalah transportasi, tapi aku sedang dalam perjalanan dan akan berusaha secepat mungkin. Aku tidak menyebut bara sama sekali. Di atas motor, aku menggenggam amplop tender itu, menjaganya seolah itu adalah nyawaku. Aku tahu bara pasti sedang tersenyum puas di suatu tempat. Yakin aku telah gagal. Tapi ia salah besar. Rasa terhina itu kini menjadi bahan bakar di setiap putaran roda. Motor Pak Karta melaju cepat. Aku sesekali melirik jam. Pukul 16.05. Kami sudah di depan stasiun Cikoya. Hanya tersisa 55 menit. Aku membayar Pak Karta, mengucapkan terima kasih tulus berkali-kali. Semoga usahanya berkah ya, Neng. Hati-hati di jalan, katanya sambil tersenyum ramah. Aku berlari ke dalam stasiun. Syukurlah, KRL tujuan kota Sudirman baru saja akan tiba. Aku segera naik, mencari tempat berdiri yang agak lapang di gerbong khusus wanita. Di dalam KRL, aku mencoba menenangkan diriku. Aku mengeluarkan ponsel, mengecek detail alamat kantor pusat di Sudirman. Hanya perlu berjalan kaki singkat dari stasiun Sudirman. Aku melihat ponselku. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya, jangan ambil KRL. Sampai stasiun Manggarai, keluar dan cari taksi online warna putih yang sudah menunggu di pintu keluar peron 7. Tunjukkan amplop coklat itu padanya. Dia akan membawamu melewati jalur khusus motor. Aku mengerutkan dahi. Siapa ini? Apakah ini jebakan bara yang lain? Tapi pesannya sangat spesifik. Kalau aku mengikuti pesannya, aku mungkin bisa menghemat 15-20 menit waktu tempuh. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku merasa ada naluri yang mengatakan ini bukan jebakan, melainkan bantuan. Mungkin seseorang di kantor Rizky, yang mengetahui bara punya masalah, telah mendengar kabar dan ingin membantu. Saat KRL tiba di stasiun Manggarai, aku bergegas keluar. Stasiun ini ramai, hiruk-pikuk, dan terasa menyesakan. Aku berjalan cepat, mencari peron 7. Di pintu keluar peron 7, aku melihat seorang pria parubaya, rapi, mengenakan batik, berdiri di samping sebuah mobil taksi online berwarna putih yang memang terlihat mencolok di antara kerumunan. Ia menatapku, matanya menyiratkan kelegaan. Aku menghampirinya, sedikit ragu. "Bapak yang menunggu di peron 7?" tanyaku hati-hati. "Benar, Bu. Saya disuruh Bapak Irsyad untuk menjemput Ibu Naila." "Apakah ini dokumen tender Green Haven?" tanyanya, menunjuk amplop coklat di tanganku. "Bapak Irsyad." Aku ingat nama itu.
Dia adalah rekan lama ayah Rizky, orang yang sangat dihormati di dunia properti dan kini menjabat sebagai direktur di perusahaan induk kantor pusat Sudirman. Aku segera mengangguk. Ya, ini dia, Pak. Ayo, Bu. Waktunya mepet, katanya, membukakan pintu mobil. Mobil itu ternyata bukan taksi biasa, melainkan mobil dinas yang penampakannya serupa, yang berarti ia punya akses khusus. Pukul 16.30. 30 menit tersisa. Mobil itu melaju gesit, membelah kemacetan parah di jalan-jalan protokol. Sopir itu dengan cerdik memilih jalur-jalur kecil, meminta izin pada petugas keamanan, dan menggunakan pengalamannya untuk bermanuver di antara kendaraan. Sepanjang perjalanan, aku berpikir, mengapa Bapak Irsyad membantu? Mungkinkah Bara sudah begitu terang-terangan menunjukkan niatnya untuk menjatuhkan Rizky, sehingga orang luar sudah tahu dan ingin mencegahnya? Aku menyadari, Bara bukan hanya ingin aku gagal, tapi ia juga telah mempertaruhkan reputasinya sendiri dengan secara terbuka menunjukkan pengkhianatan kepada rekan bisnisnya. Pada pukul 16.55, 5 menit sebelum batas waktu, mobil berhenti tepat di depan lobi kantor pusat yang megah. Terima kasih banyak, Pak. Saya hutang budi pada Bapak Irsyad, kataku terengah-engah. Sudah tugas kami, Bu. Cepat. Semoga sukses, seru sopir itu. Aku berlari ke lobi. Aku langsung menuju bagian resepsionis, yang terlihat sudah bersiap-siap untuk pulang. Saya Naila. Saya dari PT Wiratama Jaya. Saya ingin menyerahkan amplop tender proyek Green Haven. Ini sangat mendesak, kataku, mencoba terdengar seprofesional mungkin. Resepsionis itu melirikku, lalu melirik jam dindingnya. Maaf, Bu, batasnya pukul 17 tepat. Silakan tanda tangan di sini, katanya, menyodorkan buku besar. Tanganku masih gemetar, tetapi aku menulis namaku, Naila, dengan jelas. Tepat pukul 16.58. Aku berhasil. Aku berjalan keluar lobi dengan perasaan yang campur aduk. Kelelahan fisik, namun jiwa dan semangatku terasa melambung tinggi. Aku telah melawan Bara dan memenangkannya. Kemenangan kecil ini akan menjadi awal dari balasanku. Aku segera mengirim pesan kepada Rizky. Singkat, dokumen aman, Mas. Sudah diserahkan. Maaf, baru bisa mengabari. Aku tidak memberitahu tentang Bara, belum saatnya. Aku ingin melihat sejauh mana Bara akan berbohong. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan dijemput oleh sopir taksi online yang kupesan sendiri setelah berhasil mencapai jalan utama. Aku merasa sangat lelah, tetapi ada kepuasan yang luar biasa dalam diriku. Rizky menelepon tak lama setelah aku tiba. Sayang, syukurlah kamu berhasil. Aku sempat khawatir karena kamu lama sekali tidak memberi kabar. Aku sengaja berbicara dengan nada yang sedikit lesu. Jalannya macet parah. Mas, aku harus ganti-ganti angkutan, butuh waktu 3 jam lebih. Untungnya, aku sampai tepat waktu. Makasih banyak ya, sayang. Kamu memang bisa diandalkan, kata Rizky, yang membuat hatiku menghangat. Rasa lelahku hilang seketika. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa, berpikir keras. Bara pasti sudah merasa aman. Ia pasti yakin bahwa aku telah gagal dan tender itu batal karena keterlambatan. Dugaan itu terbukti kebenarannya keesokan harinya. Aku sengaja menghubungi ibu mertua, Bunda Ratna, untuk menanyakan kabar. Bunda Ratna adalah wanita yang baik, tetapi seringkali terlalu memihak Bara karena ia adalah anak sulung dan penerus bisnis keluarga. Oh, kamu telepon, Naila. Semalam Bara mampir ke sini, kata Bunda Ratna di telepon, nadanya terdengar sedikit dingin. Ada apa, Bunda? Tanyaku. Bara cerita, Rizky memintamu mengantar dokumen penting, tapi kamu tidak becus mengurusnya. Ia bilang,
Tender itu terancam gagal karena kamu lambat dan tidak profesional. Jelas Bunda Ratna, suaranya mengandung nada menyalahkan. Aku menggigit bibirku. Ternyata Bara tidak hanya mengkhianati, tapi juga memfitnah. Bara pasti sudah kembali ke kantor pusat dan melihat nama Naila di buku serah terima. Namun ia memilih menyembunyikannya dari keluarga dan memutarbalikkan fakta. Dia bilang, dia sudah mencoba menolong, tapi kamu terlalu lamban, jadi dia memutuskan untuk meninggalkanmu agar dia tidak ikut terlambat. Tapi sudah terlambat juga, lanjut Bunda Ratna. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Kebohongan Bara ini begitu rapi dan mulus. Dia menyalahkan aku, seorang wanita berhijab yang dianggapnya tidak tahu apa-apa soal bisnis, agar dia bisa bersih dari tanggung jawab. Aku hanya bisa menjawab, innalillahi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bunda. Semoga Allah membalas kesabaran saya. Aku membiarkan Bunda Ratna mempercayai Bara untuk sementara waktu. Sore harinya, aku mendapatkan informasi penting dari sebuah pesan anonim. Isi pesan itu hanya sebuah tautan ke sebuah forum internal perusahaan yang membahas tentang tender Green Haven. Aku segera membukanya. Ternyata, Bara telah membuat pergerakan. Yakin bahwa tender itu gagal, ia menghubungi perusahaan lain, perusahaan yang ia sebutkan sebagai orang lain itu, dan menjanjikan akan memberikan informasi internal Wiratama Jaya agar mereka memenangkan tender lain yang akan dibuka minggu depan. Yang lebih parah, Bara, dalam kegembiraannya yang terlalu dini, telah melakukan blunder besar. Dia menyuruh staf keuangan untuk menangguhkan semua pembayaran operasional untuk proyek Green Haven yang dianggapnya gagal, dan mengalihkan dana cadangan proyek itu ke proyek lain yang sedang ia garap, tanpa sepengetahuan Rizky. Aku tersentak. Mengalihkan dana, itu adalah kesalahan fatal dan bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data. Aku tersenyum tipis di balik hijabku. Bara sudah terlalu tinggi dalam angan-angannya. Ia tidak hanya meremehkanku, tapi juga meremehkan fakta bahwa aku berhasil menyerahkan dokumen itu. Aku menyimpan semua bukti ini. Pesan Bara, blunder keuangannya, dan yang terpenting, salinan tanda terima dokumen yang kuminta dari resepsionis secara rahasia. Rencana balasanku harus profesional dan mematikan, tidak emosional. Aku tidak akan membalasnya dengan cara yang sama. Aku akan membalasnya dengan kesuksesan dan fakta yang tak terbantahkan. Mulai hari itu, aku mengaktifkan mode, analisis dan serangan senyap. Aku menyadari bahwa Bara hanya melihatku sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga, tapi ia lupa bahwa aku memegang gelar sarjana ekonomi dan memiliki kemampuan analisis data yang cukup mumpuni. Aku mulai merancang strategi. Balasanku bukan untuk menghancurkan Bara, tetapi untuk membuka mata seluruh keluarga Wiratama terhadap kemampuan dan integritasku, sekaligus menyelamatkan aset perusahaan. Hal pertama yang kulakukan adalah membalas pesan anonim dari Bapak Irsyad yang menolongku di Manggarai. Aku mengirim pesan ucapan terima kasih panjang lebar, dan secara profesional menanyakan kemungkinan pertemuan 4 mata. Aku tahu, jika Bapak Irsyad mau membantuku, berarti dia adalah sekutu yang sangat kuat dan terpercaya. Beliau adalah kunci dari rencana besarku. Bapak Irsyad merespons. Beliau setuju bertemu denganku di sebuah kafe yang tenang di kawasan Menteng, jauh dari hiruk-pikuk kantor Wiratama Jaya. Saat kami bertemu, Bapak Irsyad langsung to the point. Naila, saya mendengar Rizky sedang dalam kesulitan. Bara terlalu sering bertindak semena-mena dan ingin menguasai perusahaan sendirian. Aku mengangguk, lalu menceritakan detail Bara menurunkanku di tengah jalan. Wajah Bapak Irsyad mengeras, penuh kekecewaan. Keserakahan Bara sudah mencapai batas. Saya membantumu karena saya melihat ada potensi yang besar pada dirimu, Naila. Kamu berjuang untuk perusahaan, bukan untuk dirimu sendiri, katanya tegas. Aku menunjukkan padanya salinan tanda terima tender Green Haven dan data transfer dana cadangan yang dilakukan Bara.
Bapak Irsyad terkejut melihat bukti blunder keuangan Bara. Tender Green Haven, dari info yang kudapat, diterima. Itu adalah keuntungan besar, Naila. Bara melakukan kesalahan fatal dengan mengalihkan dana operasionalnya. Jelas Bapak Irsyad. Saya ingin memastikan, Bapak Irsyad, bahwa keberhasilan tender ini diumumkan di hadapan seluruh jajaran direksi dan keluarga, kataku. Saya ingin Bara melihat fakta itu, lalu saya akan memaparkan bukti penyalahgunaan dana ini. Bapak Irsyad tersenyum, matanya memancarkan kebanggaan. Kamu lebih pintar dari yang Bara duga, Naila. Saya akan mengatur rapat umum pemegang saham, RUPS, yang dipercepat minggu depan. Saya akan pastikan Rizky pulang. Selama sisa pertemuan, kami merumuskan sebuah laporan presentasi yang ringkas, kuat, dan didasarkan pada data finansial yang tak terbantahkan. Aku menggunakan keahlianku dalam analisis data untuk menunjukkan potensi kerugian akibat tindakan Bara. Senjata rahasiaku yang kedua adalah laporan itu sendiri. Aku harus menyajikannya dengan sempurna. Aku menghabiskan malam-malam berikutnya di depan laptop. Rizky kembali menelepon. Ia bercerita akan pulang minggu depan untuk menghadiri RUPS. Aku juga dengar dari Bunda, Bara terus menyalahkanmu atas kegagalan itu. Sayang. Jangan ambil hati, ya, kata Rizky dengan nada menyesal. Aku sudah terbiasa dengan perkataan Mas Bara. Mas, jangan khawatir. Aku akan buktikan bahwa aku tidak gagal. Jawabku dengan senyum misterius yang tidak bisa dilihat Rizky. Aku tahu bahwa di mata Rizky, aku hanyalah seorang istri yang membela diri. Ia tidak tahu badai apa yang sedang aku siapkan. Aku menyiapkan presentasiku. Slidenya bersih, profesional, dan menyoroti 2 poin. Keberhasilan penyerahan dokumen tepat waktu, menunjukkan tanda tangan Naila, dan potensi kerugian akibat penangguhan dana operasional, menunjukkan data transfer Bara. Aku juga menyiapkan pakaian terbaikku, sebuah setelan gamis profesional dengan jilbab yang rapi, bukan hanya pakaian rumahan yang biasa kulihat Bara remehkan. Aku ingin kehadiranku di RUPS nanti tidak hanya mengejutkan, tapi juga dihormati. Semua sudah siap. Aku hanya tinggal menunggu hari H, di mana aku akan memberikan balasan yang tidak akan pernah dilupakan Bara. Balasan yang membuatnya tak berkutik di depan seluruh keluarganya. Hari RUPS tiba. Aku bangun pagi, hati dan pikiranku terasa tajam. Aku melaksanakan salat duha, memohon ketenangan dan kekuatan agar semua rencanaku berjalan lancar dan tujuanku murni untuk kebaikan perusahaan serta Rizky. Aku mengenakan setelan formal berwarna biru gelap, dipadukan dengan jilbab panjang yang disematkan secara elegan. Penampilanku berbeda total dari Naila yang biasa ia lihat berkutat di dapur. Rizky sudah pulang semalam, dan dia tampak terkejut melihat kesiapanku. Sayang, kamu mau ikut? Rapat ini hanya untuk direksi dan pemegang saham lo, tanyanya lembut. Aku pemegang saham minoritas, Mas. Dan aku yang menjalankan tugas genting itu. Aku harus ada di sana, jawabku tegas. Rizky menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, namun akhirnya mengangguk. Kami tiba di kantor pusat Wiratama Jaya. Ruang rapat terasa dingin, dipenuhi ketegangan. Di sana sudah duduk Bunda Ratna dan Ayah Wiratama, ayah mertua kami, yang merupakan pendiri perusahaan. Bara, tentu saja, duduk di kursi utama dengan wajah angkuh. Saat aku memasuki ruangan, dipimpin oleh Rizky, Bara tampak sangat terkejut. Ekspresinya menunjukkan kebingungan campur jijik. Naila, kenapa kamu ada di sini? Ini bukan tempat istri-istri mengurus rumah tangga. Sindirnya langsung, nadanya meremehkan. Assalamualaikum, Mas Bara. Saya hadir sebagai pemegang saham. Tentu saya berhak hadir. Jawabku sopan, sambil tersenyum tipis, membuat Bara semakin kesal. Ayah Wiratama menatapku lama, kemudian mengangguk. Ya, Naila memang memiliki beberapa saham. Silakan duduk.
Nak, Ayah Wiratama adalah orang yang selalu menjunjung tinggi aturan. Bara tidak bisa membantah ayah. Ia hanya mendengus kasar. Rizky menarik kursi untukku di sampingnya. Rapat dimulai. Bapak Irsyad, sebagai salah satu direksi senior, memimpin jalannya rapat dengan sangat rapi. Agenda utama adalah evaluasi kinerja dan proyeksi masa depan. Bara, seperti yang sudah kuduga, langsung mengambil panggung. Baik, para direksi dan ayah, saya ingin melaporkan kemajuan proyek saya. Sayangnya, untuk proyek Green Haven yang dikelola Rizky, kita harus mengakui kegagalan, kata Bara dengan nada dramatis. Ia melirikku sekilas, matanya penuh ejekan. Dokumen tender itu terlambat diserahkan kemarin karena miskomunikasi dari pihak yang bertugas, yang jelas-jelas tidak profesional. Kita sudah kehilangan proyek bernilai triliunan rupiah ini. Bunda Ratna menatapku dengan pandangan kecewa. Rizky tampak menunduk, malu, dan sudah bersiap untuk menerima teguran Ayah Wiratama. Bara melanjutkan, oleh karena itu, saya sudah mengambil inisiatif untuk mengalihkan dana cadangan Green Haven ke proyek X, yang saya jamin akan memberikan keuntungan 15% lebih besar, sekaligus sebagai upaya penyelamatan dana kita. Ia memaparkan rencananya dengan penuh percaya diri, seolah ia adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan perusahaan dari bencana. Aku duduk diam, menyaksikan Bara melayang tinggi dalam kesombongannya. Aku membiarkan dia selesai, membiarkan dia mengambil setiap pujian dan simpati dari ayah dan bunda. Setelah Bara selesai, Ayah Wiratama menoleh ke arah Rizky dengan wajah serius. Rizky, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa mempercayakan tugas sepenting itu pada istrimu? Saat Ayah Wiratama hendak menegur Rizky lebih jauh, aku mengangkat tanganku dengan tenang. Maaf, Ayah. Bolehkah saya mengajukan interupsi? Tanyaku, suaraku terdengar jelas dan tenang, memecah kesunyian tegang di ruangan itu. Bara tertawa kecil. Dengar, Ayah. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun mencoba ikut campur. Apa yang kamu tahu, Naila? Mau membela diri? Aku tidak menjawab Bara. Aku hanya menatap Ayah Wiratama, yang memberiku izin dengan anggukan penasaran. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Bara yang penuh penghinaan. Aku berdiri tegak. Aku merasa seperti semua darah di tubuhku mengalir ke ujung kepalaku. Aku memegang remote kontrol proyektor yang sudah kusiapkan. Terima kasih, Ayah. Pertama, saya ingin mengoreksi laporan Mas Bara. Mengenai proyek Green Haven, saya ingin menegaskan bahwa tender tersebut tidak gagal. Kataku dengan suara mantap, tanpa ragu sedikit pun. Seluruh ruangan terdiam. Bara langsung memasang wajah terkejut, ekspresi sinisnya seketika runtuh. Apa-apaan kamu, Naila? Jangan mengarang cerita, seru Bara, wajahnya mulai memerah. Aku mengabaikannya dan mengklik remote. Layar proyektor yang tadinya menampilkan data Bara, kini menampilkan slide pertama dariku. Slide 1, bukti serah terima dokumen tender proyek Green Haven. Di sana tercetak jelas salinan tanda tangan dan cap perusahaan penerima. Di kolom nama penyerah, tertera namaku, Naila Latifa. Di kolom waktu, tertulis, pukul 16.58, 17 Agustus. Seperti yang Anda lihat, Ayah, Bunda, dan para direksi. Dokumen tersebut saya serahkan ke kantor pusat 2 menit sebelum batas waktu. Tender berhasil didaftarkan. Jelasku, menunjuk bukti fisik di layar. Rizky mendongak, matanya melebar karena terkejut. Bunda Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Ayah Wiratama menyipitkan mata, meneliti dokumen itu dengan cermat. Bara langsung melompat dari kursinya. Itu pasti pemalsuan. Saya melihat sendiri Naila terlambat di jalan. Saya meninggalkannya karena dia terlalu lambat. Aku tersenyum simpul. Memang benar, Mas Bara.
Saya terlambat di jalan. Dan itu karena Anda sengaja menurunkan saya di tengah jalan sepi, jauh dari akses transportasi, untuk memastikan tender ini gagal. Aku mengklik slide kedua. Di sana terdapat peta digital, menunjukkan titik lokasi di mana Bara menurunkanku. Dengan catatan, jarak ke kantor pusat 45 km. Waktu tempuh sisa 2 jam. Saya rasa, tindakan ini tidak mencerminkan semangat kekeluargaan, apalagi profesionalisme. Kataku, nadaku tetap tenang. Itu fitnah. Kamu mencoba menjatuhkanku. Bara membentak, tangannya mengepal di atas meja. Baiklah, kita lupakan motif pribadi. Mari kita fokus pada profesionalisme. Mas Bara, kataku, mengklik slide ketiga. Slide 3, potensi kerugian finansial akibat blunder pengalihan dana cadangan. Aku memaparkan data keuangan yang dikerjakan Bara. Bapak Irsyad telah mengonfirmasi bahwa tender Green Haven kita diterima dan akan ditandatangani hari ini. Ini adalah proyek triliunan rupiah dengan estimasi keuntungan bersih 300 miliar rupiah. Aku menoleh ke Bara, yang wajahnya kini pucat pasi. Namun, karena Mas Bara sudah menganggap proyek ini gagal dan mengalihkan dana cadangan operasional sebesar 50 miliar rupiah ke proyek X milik Mas Bara, kita kini mengalami defisit akut untuk modal awal Green Haven. Aku menampilkan bukti transfer Bara, lengkap dengan screenshot perintah penangguhan pembayaran operasional. Jika kita tidak segera mengembalikan dana ini dalam 24 jam, kontrak Green Haven bisa dibatalkan karena kita dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan modal awal. Tindakan Mas Bara bukan menyelamatkan perusahaan, melainkan justru menghancurkan proyek paling menguntungkan kita. Jelasku, setiap kata-kataku menusuk tajam. Ruangan itu hening total. Ayah Wiratama menatap Bara dengan tatapan yang sangat kecewa, lebih dingin daripada Bara menatapku saat ia meninggalkanku. Rizky berdiri, membelaku. Bara, ini gila. Kamu mempertaruhkan masa depan kita hanya karena ego dan keserakahanmu. Bara mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia ingin menyangkal, tetapi bukti di layar, keberhasilan tender yang kubawa dan blunder keuangannya, sudah membuat dia tak berkutik. Ia hanya bisa berdiri, menatapku, seorang wanita berhijab yang diremehkannya, yang kini menjadi penyelamat perusahaannya. Ayah Wiratama memukul meja rapat dengan telapak tangannya. Suara itu menggema, memecah keheningan yang mencekam. "Cukup," serunya. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ayah Wiratama menoleh ke arah Bara, yang kini duduk kembali, wajahnya menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. "Bara, apakah semua yang dikatakan Naila ini benar? Kamu sengaja menghentikan istrimu di tengah jalan?" tanya Ayah Wiratama, suaranya bergetar menahan emosi. Bara mencoba mengangkat wajahnya. "Ayah, saya hanya berpikir Naila tidak kompeten. Saya ingin mengambil alih proyeknya dan menunjukkannya kepada ayah bahwa saya lebih mampu. Itu demi kebaikan perusahaan." Alasannya terdengar lemah dan dibuat-buat. "Demi kebaikan perusahaan, kamu justru memfitnah adik iparmu dan mengalihkan dana tanpa izin. Itu bukan kompetensi, Bara, itu pengkhianatan. Pengalihan dana itu bisa membawa kita ke ranah hukum." Ayah Wiratama meninggikan suaranya. Bunda Ratna yang sedari tadi diam, kini menoleh ke arahku. Matanya berkaca-kaca. "Naila, nak, kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu berhasil?" Aku menjawab dengan lembut, tetapi tegas. "Maaf, Bunda. Saya ingin melihat kemana arah Mas Bara membawa kebohongannya. Dan saya ingin membuktikan bahwa istri rumahan yang mengenakan hijab ini, yang Mas Bara anggap remeh, lebih berintegritas dan profesional daripada anak sulung Anda sendiri." Rizky memegang tanganku erat-erat, tatapannya kini dipenuhi kebanggaan. Ia menoleh ke Ayah Wiratama. "Ayah,
Kalau bukan karena kecepatan dan kecerdikan Naila yang berhasil menemukan jalur tercepat dan menghubungi Bapak Irsyad, kita benar-benar kehilangan proyek ini. Naila bukan hanya menyelamatkan tender kami, dia menyelamatkan reputasi perusahaan. Ayah Wiratama menarik napas panjang. Ia memandangku lagi, kali ini dengan tatapan yang benar-benar berbeda. Tatapan penuh rasa hormat dan penyesalan. Naila, nak, ayah minta maaf karena selama ini meremehkanmu. Terima kasih. Kamu telah menunjukkan loyalitas dan integritas sejati, ucap Ayah Wiratama, sebuah pengakuan yang sangat berharga bagiku. Keputusan pun diambil. Ayah Wiratama memerintahkan Bara untuk segera mengembalikan dana 50 miliar rupiah itu, bahkan ia menuntut Bara untuk meminjam uang dari aset pribadinya jika diperlukan. Bara, yang wajahnya sudah seperti kain lep, hanya bisa mengangguk pasrah. Balasanku telah membuatnya benar-benar tak berkutik. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, melainkan dengan data, fakta, dan bukti kesuksesan yang tak bisa disangkal. Aku tahu, Bara pasti sangat membenciku saat ini. Tapi kebenciannya tidak lagi relevan. Aku sudah memenangkan hati keluarga dan, yang terpenting, mendapatkan posisi yang dihormati di perusahaan. Bunda Ratna menghampiriku setelah rapat bubar. Ia memelukku erat-erat. Maafkan Bunda, Naila, maafkan Bara. Kamu wanita yang luar biasa. Kuat sekali. Pelukan itu terasa tulus. Aku tahu, hari ini aku tidak hanya membungkam Bara, tetapi juga memperbaiki pandangan keluarga mertua terhadapku. Aku telah membuktikan bahwa berhijab atau menjadi istri yang mengurus rumah tangga tidak berarti bodoh atau lemah. Beberapa hari setelah RUPS yang dramatis itu, suasana di keluarga Wiratama berubah drastis. Bara didemosi. Ia dicopot dari jabatan kepala divisi proyek yang sebelumnya ia banggakan, dan Ayah Wiratama memberinya tugas-tugas administratif yang terisolasi, sebagai hukuman dan masa percobaan. Di sisi lain, aku dan Rizky mendapatkan kepercayaan penuh. Rizky diangkat sebagai Direktur Operasional Proyek Green Haven yang kini berjalan lancar. Dan aku, Ayah Wiratama secara pribadi memintaku untuk mengambil peran yang sangat krusial. Naila, kamu punya pikiran yang tajam dan integritas yang tinggi. Mulai sekarang, Ayah ingin kamu menjadi kepala divisi analisis dan pencegahan risiko. Tugasmu adalah meninjau semua proyek yang dipegang oleh anak-anak Ayah. Kamu adalah mata dan telinga perusahaan, kata Ayah Wiratama saat makan malam keluarga. Aku terkejut, sekaligus bangga. Ini adalah jabatan yang tinggi, dan sepenuhnya aku dapatkan berkat perjuanganku sendiri. Aku menerima tawaran itu. Aku tahu bahwa dengan jabatan ini, aku bisa memastikan tidak ada lagi bara-bara lain yang akan mengkhianati perusahaan. Bara, yang hadir di meja makan, hanya menatapku dengan mata kosong. Ia mencoba mencibir, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa karena kini, semua yang kukatakan punya bobot, punya kekuasaan, dan punya bukti. Balasanku terbayar lunas. Aku tidak meminta Bara dipecat, aku tidak menghancurkan kehidupannya. Aku hanya menunjukkan keunggulanku, yang secara otomatis, membuat Bara kehilangan segalanya. Rizky kini semakin menghargaiku. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Sayang, kamu menyelamatkan kita semua. Aku bangga padamu, bisiknya suatu malam. Kita pasangan, Mas. Aku melakukan ini untuk kita. Jawabku. Hidupku berubah. Aku menjadi wanita karir yang tetap berhijab, tetapi memiliki pengaruh besar di perusahaan. Aku sering menghadiri pertemuan penting, dan di setiap ruangan itu, aku selalu mengingat kejadian di tengah jalan yang sepi. Momen Bara menurunkanku, momen itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah titik balik. Kemarahan dan rasa terhina saat itu menjadi pondasi dari kekuatan dan kecerdasan yang kutunjukkan. Aku menyadari, Bara mengajariku pelajaran paling berharga.
Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan batas kemampuanmu, terutama mereka yang meremehkanmu. Terkadang, balasan terbaik untuk penghinaan bukanlah kemarahan yang serupa, melainkan kesuksesan yang mematikan. Aku tidak perlu berteriak atau berdebat. Aku hanya perlu menunjukkan hasil yang membuat orang yang menghinaku tidak punya satupun kata untuk membela diri. Aku melihat diriku di cermin. Naila, seorang istri berhijab, kini menjadi kepala divisi analisis. Aku tersenyum. Dulu, aku berjalan sendirian di tengah debu dan ilalang. Kini, aku melangkah di atas karpet mewah, memimpin perusahaan keluarga. Setiap kali aku melewati jalur Sudirman, aku selalu teringat jalan sepi di pinggiran kota itu. Di sanalah kakak ipar yang arogan itu membuatku terpuruk. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, ia telah menciptakan monster kesuksesan yang membuatnya tak berkutik. Kisahku, Naila, adalah kisah tentang kekuatan seorang wanita yang diremehkan, yang akhirnya bangkit dan membalas dendam dengan cara yang paling elegan dan cerdas.